faedah yang mana ilmu ini bisa mengantarkan kita kepada kebenaran, al-hikmah. Jadi gak ada hikmah di dalam hati kita. Oh, kita aja gak pernah nulis, kita aja gak pernah perkara-perkara yang penting, kita gak pernah menulis ilmu yang kita dapatkan. Bagaimana hikmah itu ilmu tersebut bisa alami? Itu apa? Ada buku catatan kecil yang ada di saku sekolah. Di sakunya itu bukan kok isinya cuma apa? Biasanya kalau sekolah sakunya isinya apa? Di sekolah di sakunya itu isinya buku, isinya di situ pena. Setiap ada perkara yang bagus, yang faedah, yang bisa kita amalkan di setiap hari-hari kita, maka tulis. Kemudian suatu ketika kita lagi nganggur, kita bisa buka buku itu. Oh iya, tadi pelajarannya ini. Oh tadi ilmunya ini. Oh ini ada hikmah ini. Sehingga apa? Kita hafal. Tapi kalau umpama kita nggak ada buku catatan, yang mana nggak bisa kita untuk bermutola'ah, murojaah catatan-catatan kita. Contoh, kalau sekarang kalian pegang buku kalian besar apa kecil? Buku kalian besar, biasanya dibawa kemana-mana tuh. Sehingga apa? Murojaahnya pas kapan? Ketika pegang buku besar itu. Itu pun kalau murojaah. Kalau lupa nggak murojaah ya sudah, tinggal ditulis, nggak pernah dibuka lagi. Tapi kalau umpama buku itu menempel ayat tasriba, selalu menyertai kita buku itu, maka apa? Pas waktu kita ingin murojaah tinggal ambil bukunya, kemudian apa? Di murojaah. Oh ya, ini pelajarannya ini. Jadi disediakan buku kecil untuk catatan-catatan hikmah atau catatan-catatan yang penting, ilmu dari pendidik kita, ilmu dari guru kita, ilmu dari ustaz kita. Wa yakuna fid daftar bayadun. Kemudian bukunya ini adalah buku yang warna putih. Warna putih dalam artian bisa ditulisi sesuatu. Oh, contoh sekarang ini pelajarannya apa? Ta'limul muta'allim. Apa nih anjurannya? Oh, ditulis anjurannya adalah untuk membawa daftar fi kummihi. Kemudian apa? Ungkapannya lam yakun daftar fi kummihi lam tasbutul hikmah fi qalbihi. Bal lam yakun daftar fi kummihi lam tasbut al hikmah fi qalbihi. Ditulis. Oh, ini catatan penting. Bal lam yakun daftar fi kummihi lam tasbut al hikmatu fi qalbihi. Apa ada? Bal lam yakun daftar lam tasbut. Ini ada itu. Barang siapa yang tidak mempunyai buku kecil di dalam sakunya, maka dia ilmunya tidak bisa menempel di dalam hatinya. Mal lam yakun daftar fi kummihi lam tasbut al hikmah fi qalbihi. Apa? Ingat atau tidak? Yang perempuan ingat atau tidak? Malam yakun daftar fi kummihi lam tasbut al hikmah fi qalbihi. Ditulis di buku kecil tersebut. Oh iya, tadi ada hikmah ini. Ada ungkapan para ulama
kita nggak bawa buku, tidak bawa sesuatu yang kita tidak bisa menempel di dalam hati kita. Contoh, ada nazam kecil, tahu nazam ada nazam Imriti, ada nazam Maqsud, ada nazam Faraid, ada nazam Alfiyah. Itu dicetak kecil-kecil untuk yang bisa masih disaku. Pernah ngerti atau enggak? Nazam itu kecil dicetak kecil supaya masih itu apa? Tujuannya nazam ini dibawa kemana-mana, sama kayak Al-Quran. Al-Quran saku, pernah ngerti Al-Quran yang kecil yang masuk di saku? Itu Al-Quran kenapa kok dicetak kecil? Supaya Al-Quran ini bisa dibawa kemana-mana, sehingga apa? Ketika kalian menginginkan murojaah, tinggal ambil di murojaah. Ketika kalian lagi nganggur, ambil dari sakunya, langsung dibuka. Itu maksudnya. Tanya sekarang sakunya ada apa? Biasanya sakunya ada apa? Ada perkara yang ada faedahnya enggak? Apa? Wirid enggak ada, nazam enggak ada, buku catatan enggak ada. Dan terus apa? Apa yang dibuat untuk faedah itu apa? Apa yang berfaedah di dalam sakunya itu apa? Apa yang menyertai kalian di setiap hari kalian itu apa? Apa? Harus ada. Makanya di sini ayat tasbibah, menyertai kalian, menemani kalian, yang menempel pada kalian itu apa? Kalau sekarang apa? Kalau sekarang nempelnya apa-apa itu di saku itu handphone, HP. Kalau anak santri nggak ada apa? Harusnya apa? Wiridkah, bukukah, nazamkah, tasbihkah? Coba apa yang menempel ketika kalian lagi nganggur, naik bil atau naik apa? Oh, saya lagi bisa pegang apa? Tasbihkah? Umpama bisa nazamkah? Bisa wiridkah? Apa coba kalian? Apa? Coba harus ada. Pas waktu sholat, ya pas waktu sholat kita harus mempunyai target. Kita harus mempunyai target. Kalau nggak mempunyai target mau jadi apa? Dulu senakal-nakalnya anak santri, dulu pas waktu kita mondok, senakal-nakalnya anak santri itu di sakunya pasti ada nazamnya, nazam Imriti atau Faraid atau Alfiyah, itu ada. Pokoknya ada di dalam sakunya itu nazam. Kemudian apa? Meskipun berangkat jadi mempunyai target, oh satu hari ini awas jangan tuh. Jadi satu hari ini saya harus mempunyai target berapa yang saya hafalkan ini, berapa hafalan saya. Kalau yang ngantuk suruh maju sini. Ya. Ada target, ada tujuan, kamu itu mau seperti apa, mau kamu itu apa yang mau dihafalkan. Al-Quran jadi hidup untuk itu
main-main apa? Orang itu muslim ini tidak setiap hari bisa lima kali hari tiap hari saya nggak langsung saya sholat tiap ya itu belum akan setelah sorga ada datang hikmah, ada yang hikmahnya ungkapannya contohnya tadi apa? Malam yakun daftar fi kummihi lam tasbut apa? Apa benar? Apa? Malam yakun daftar fi kummihi lam tasbut al-hikmah fi qalbihi. Ditulis. Oh, tadi ada hikmah ini. Wa ayyas tasfiba al-mihbarata liyaktuba ma sami'a wa qad dzakarna haditsan berdasar dan supaya apa? Liyaktuba ma sami'a, supaya untuk menulis perayaan. Jadi setiap sesuatu yang indah, yang bagus, kemudian masa di dalam itu orang bisa mengambil ilmu di setiap tingkat. Dia bisa mengambil hikmah di setiap ya. Bisa atau enggak? Apa? Sekarang, mulai dari sekarang, apa tujuannya? Apa itu apa? Setiap harinya apa yang harus kalian dapatkan itu apa? Capek? Pasti capek. Susah? Pasti susah. Enggak enak? Pasti enggak enak. Tapi pasti semua yang namanya susah, yang namanya capek, semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin itu. Kalau kalian kok di pondok tidur-tiduran aja, jarang untuk belajar, jarang untuk murojaah, jarang untuk menghafalkan, ya balasan dari Allah ya kayak gitu aja. Jadi kalau kalian bersungguh-sungguh, ya, nggak ada waktu tanpa memberikan faedah, mendapatkan faedah, maka pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal misqala dzarratin
khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi Allah tahu. Kalau umpamah di situ kebaikan sekecil apapun yang kalian lakukan, bahkan orang lain tidak bisa mengetahuinya, pasti Allah akan balas kebaikan itu. Sebaliknya, keburukan sekecil apapun dari kalian, juga Allah mengetahuinya, pasti akan dibalas. Makanya di pondok yang bagus apa? Kalian capek, kalian susah, kalian payah, itu pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalian bisa merasakan nikmatnya. Oh, capeknya seperti itu nikmat. Contoh, kalau kalian mondok isinya cuma tidur, bangun, makan, main, tidur, bangun, makan, main, tidur, bangun, makan, main, sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Sama kalian di pondok belajar, ngaji, ngafalkan, sungguh-sungguh, hikmah, dan capek dan lain sebagainya, 1 tahun, 2 tahun, sampai 6 tahun. Kira-kira yang enak waktu kita mengingat-ingat masa dulu itu, yang enak yang seperti apa? Yang enak itu susahnya. Oh, masya Allah, dulu saya mondok seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada perjuangan. Yang enak itu ketika kita mengingat-ingat perjuangan. Masya Allah, seperti itu. Itu baru merasakan enak. Itu baru merasakan enak. Tapi kalau umpama kalian gak ada perjuangannya sama sekali, dari mana rasa enaknya itu, dari mana? Tidak ada. Dulu pas waktu saya kuliah, masya Allah, ya, harus belajar sungguh-sungguh. Kitab itu harus dihafalkan. Pagi, sore, pagi, siang, waktu duha, siang, sore, malam, belajar terus. Itu bisa jadi suatu cerita. Tapi kalau umpama dulu saya mondok itu tidur, bangun, makan, main, tidur, bangun, makan, kira-kira bisa dijadikan cerita nggak? Nggak bisa. Ada kebanggaan nggak? Nggak ada. Tapi kalau dulu mondok, oh saya dulu pas waktu kalian sudah punya anak atau punya adik, oh saya mondok dulu, kakak mondok dulu seperti ini, ya, seperti ini, ngafalkan pagi, siang, sore, kemudian belajarnya, murojaahnya, kemudian hikmahnya. Itu akan menjadi kebanggaan sendiri, bisa diceritakan kepada yang lainnya, bisa diceritakan kepada yang lainnya. Dulu saya mondok, apapun saya pernah. Masalah hikmah umpama, dulu pas waktu mondok apapun saya sudah pernah hikmah. Di sawah pernah hikmah, jadi tahu ilmunya sawah. Di bangunan saya khidmah, jadi tahu ilmunya bangunan. Kemudian di dapur juga saya tahu ilmunya dapur. Semuanya pernah. Sehingga apa? Itu akan bisa menjadi sebuah cerita, yang mana itu adalah suatu kebanggaan kita. Makanya mulai sekarang apa yang kalian tuju? Habis ini harus ada tujuan semuanya. Ya, kalau Al-Quran setiap sholat harus hafal 1 ayat. Berarti apa? 1 hari 5 ayat. 1 hari 5 susah.
Sebenarnya mudah, kalian aja yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Bisa enggak? Hah? Coba mengurus ya. Setiap sholat itu jangan keluar dulu di musola, di masjid, kemudian apa? Pegang Al-Quran, minimal harus hafal satu ayat. Paham? Paham? Ngurus perempuan siapa? Setiap sholat satu ayat. Yang laki-laki setiap sholat satu ayat. Kalau umpama sholatnya itu kalian datangnya apa? Datangnya pas waktu adzan, kemudian iqomah, nggak bisa menghafalkan, otomatis berarti apa? Harus ada waktu setelah sholat. Paham? Paham perempuan? Yang laki-laki paham? Apa yang tiap sholat dan nggak boleh keluar setiap sholat kecuali hafal satu ayat. 5 menit kali, nggak sampai 5 menit. Kemudian di sakunya harus ada apa? Kalian itu apa? Di sakunya itu harus ada. Harus ada di sakunya apa? Buku kah? Catatan, pena, naudhu, Al-Quran harus ada. Oh, saya nggak punya buku. Gimana saku saya ada Al-Quran? Jadi masalah. Jadi saku kamu terus ada Al-Quran. Punya Al-Quran kecil punya? Hah? Yang kecil yang punya apa? Yang kecil-kecil yang punya apa? Nggak punya sama sekali. Atau di madrasah diajarkan nontonnya? Diajarkan. Kalau anak-anak musola, teman-teman Darul Mustafa, itu apa? Di dalam sakunya ada wirid, kemudian ada buku, kemudian ada pena, kemudian ada siwak. Pasti di sakunya itu pasti ada itu. Harus ada. Apa pegangan kalian itu apa? Yang menemani kalian itu apa? Faswal fima yurisul hudda wa fima yurisul nisyan. Fasal menjelaskan tentang yang bisa menyebabkan hafalan, ingat hafalannya, kuat hafalannya, wa fima yurisul nisyan, dan perkara-perkara yang bisa menyebabkan lupa. Wa aqulu asbabul hifzi al-jidd wal muwadhabah. Wa aqulu lan ngucap sapa ingsun muallif pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, asbabul hifzi al-jidd wal muwadhabah wa taqlilul ghada.
wa salatul laili wa qiraatul Qur'an min asbabil hifdzi. Sebab-sebab untuk kuat hafalan: satu, al-jiddu, bersungguh-sungguh. Yang kedua, wal muwadhabah. Muwadhabah itu istiqomah. Kemudian yang ketiga, wa taqlilul ghada, sedikit makan siangnya, makan siangnya sedikit. Yang keempat, sholatul laili, sholat malam. Yang kelima, qiraatul Qur'ani, membaca Al-Quran, min asbabil hifdzi, itu termasuk dari sebagian sebab-sebab untuk bisa kuat hafalannya. Asbabul hifdzi al-jiddu wal muwadhabatu wa taqlilul qada'i wa salatul laili wa qiraatul Qur'an. Asbabul hifdzi al-jiddu wal muwadhabatu wa taqlilul qada'i wa salatul laili wa qiraatul Qur'an. Sebab-sebab untuk kuat hafalan. Yang pertama, al-jiddu, sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh nggak bisa. Manjadda, kalian hafal semuanya itu. Manjadda wajadda, kalian semuanya hafal. Tapi masalahnya dipraktekkan atau enggak? Sungguh-sungguh kalian itu dari mana? Kesungguhan kalian itu arahnya dari mana? Sungguh-sungguhnya itu yang di mana? Posnya itu yang mana? Dan kalau nggak ada yang sungguh-sungguh semuanya, gimana? Allah mau berikan ilmu lewat mana coba? Ngaji asal-asalan, umpama sekolah asal-asalan, nggak pernah murojaah, nggak pernah menghafalkan, gimana? Mau Allah turunkan ilmu lewat mana, saya tanya? Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan menemukannya. Contoh, kamu kehilangan apa ya? Sungguh-sungguh mencarinya, ketemu. Tapi kalau umpama kamu kehilangan, udahlah biarkan, nggak usah dicari, kira-kira ketemu atau enggak. Sampai kapanpun nggak mungkin ketemu. Tapi ketika kamu kehilangan sesuatu, kemudian kamu bersungguh-sungguh cari, masih ada kemungkinan ketemu. Tapi kalau umpama kamu tidak cari, sampai kapanpun kamu tidak bisa menemukannya. Sama ilmu, kalau kamu cari dengan sungguh-sungguh, bisa kamu dapatkan. Tapi kalau umpama ilmu itu nggak kamu cari, biarkan saja, nggak kamu ikat. Dengan diikat itu diapakan? Diikat itu berarti dimurajaah, diingat-ingat lagi. Kalau umpama nggak seperti itu, ya ilmunya nggak kamu dapatkan. Paham atau enggak? Jadi ilmu itu kamu cari dengan sungguh-sungguh. Kamu cari dengan sungguh-sungguh, bagaimana cara mendapatkannya? Tidak mungkin dapat. Kamu pengen jadi ahli fikih, tapi nggak ngapa-ngapain, nggak belajar, nggak murojaah, tidur aja di sini. Kira-kira jadi ahli fikih? Sampai kapanpun, sampai dunia ini terbalik pun nggak mungkin jadi ahli. Kamu pengen hafal Al-Quran tapi nggak pernah hafalkan. Kamu pengen hafal Al-Quran tapi apa? Kamu nggak pernah buka Al-Quran. Sampai kapanpun, sampai kamu punya cucu pun ya, kira-kira hafal Al-Quran? Tidak mungkin. Kamu pengen pintar, pengen jadi sukses tapi nggak pernah belajar. Sampai kapanpun nggak mungkin bisa.
Oleh karena itu apa? Kalian harus sungguh-sungguh. Apa yang kalian sungguh-sungguhkan itu apa? Semua perkara itu harus sungguh-sungguh. Mau kalian jadi apa, sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh nggak jadi. Itu amanah. Itu apa? Amanah. Kalian mengemban amanat dari orang tua kalian, dari guru kalian, untuk kalian itu belajar dengan baik. Waktunya santai mainan tidak apa-apa. Waktunya belajar. Kemudian ada waktu untuk murajaah, kalian harus menghafalkan. Ada waktu untuk menghafalkan. Paham semuanya? Lanjut, yang pertama sebab-sebab untuk kuat hafalannya adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Yang kedua, wal-muwadhabah, istiqomah. Bukan sehari 2 hari saja sungguh-sungguhnya, bukan 3 hari. Istiqomah. Al-istiqomah afdalu min alfi karamah. Ada orang bisa terbang biasa, burung juga bisa terbang. Ada orang bisa masuk tanah biasa, semut juga bisa masuk tanah. Ada orang bisa apa lagi? Bisa menyelam di kedalaman sampai 100 km. Ikan juga lebih hebat. Apa yang semua makhluknya Allah gak bisa, Bang? Istiqomah. Ada orang bisa menghidupkan orang mati. Ada orang bisa menghidupkan orang mati biasa. Dajjal juga tahu Dajjal? Di akhir hari kiamat besok itu ada namanya Dajjal. Jadi bisa menghidupkan orang mati, mengaku Tuhan dia. Mau apa tak kasih, mau uang banyak gak usah kerja tak kasih, kata Dajjal. Mau hujan dikasih sama Dajjal, mau apa dikasih semuanya sama Dajjal. Dia mengaku Tuhan. Dajjal. Yang paling hebat apa? Orang yang bisa istiqomah. Oh, saya istiqomah menghafalkan 1 ayat setiap sholat. Oh, saya istiqomah jamaah. Oh, saya istiqomah. Itu yang hebat. Awas. Itu yang hebat. Istiqomah yang bagus, jangan istiqomah yang buruk. Istiqomah yang buruk, tidur kok istiqomah. Ada yang tidur istiqomah? Coba ya Allah, apa kalian gak malu dengan matahari? Matahari aja sudah bangun, kalian masih tidur. Apakah kalian gak malu sama ayam? Ayam pagi-pagi sudah berkokok, sudah bangun, kalian masih tidur. Apa kalian gak malu sama kucing? Malu lah. Pagi tidur, siang tidur, malam tidur, tidur. Sampai ngaji pun sekolah makan tidur.
Kira-kira kalau ngerawat yang model kayak gini, mending ngerawat ayam atau ngerawat yang model kayak gini? Ayam masih bisa dimakan, kamu bisa dimakan? Tidak bisa. Sering tidur, kemudian apa? Kemudian asramanya Masya Allah. Tahu kucing itu kalau berak dia cari yang ada pasirnya, kemudian apa? Kemudian dia dikeruk, kemudian dia berak di situ, kemudian habis berak dia apa kan? Diuruk. Nah, anak-anak ini kadang ada yang berak tapi enggak disiram. Ini coba, ini manusia atau kencing, habis kencing enggak disiram. Coba kira-kira mulia kucing atau model kayak tadi? Kucing aja punya etika, manusia nggak punya. Coba yang WC-WC-nya bau. Ya. Coba manusia bukan? Manusia bukan? Manusia itu lebih mulia atau lebih rendah daripada hewan? Lebih rendah. Manusia lebih mulia. Tapi kalau ada modelnya yang seperti itu berarti lebih rendah daripada hewan. Habis makan nggak tanggung jawab, makan dibiarkan, habis makan berantakan, udah biarkan aja kayak gitu di kamarnya. Ya Allah, nggak diberesin, nggak diapakan, habis makan biarin. Ini manusia apa hewan? Mending hewan, mending kucing, dia nggak punya tangan, punya kaki semuanya. Oleh manusia punya tangan, kucing nggak punya tangan, dia habis makan ya udah selesai. Nggak punya tangan, dia nggak bisa beresin. Hati-hati kamarnya. Habis ini saya tentukan, pokoknya kalau umpama kamar itu harus bersih, setiap harinya harus bersih, yang piket harus piket. Kalau umpama di pengontrolan kalau di pengontrolan saya cek, kalau kotor berarti apa? Maka ada denda bagi yang piket. Dengar semuanya? Ada denda bagi yang piket, ada hukuman bagi yang piket. Paham? Apakah keuntungannya untuk saya? Kalian kok nyaman kayak gitu, tidur sampingnya itu apa? Sampingnya itu kotor, kok nyaman ini? Ya, mulai saat ini nanti ada pengontrolan terus, ada pengontrolan, baik kamar mandi ataupun kamar, semuanya harus bersih, nanti dikontrol. Kalau enggak berarti kena denda. Dengar, paham? Siapa yang didenda? Yang piket. Mulai sekarang. Paham? Paham?
Istiqomah. Yang kedua istiqomah. Yang ketiga taqlilul ghada. Makan siangnya jangan banyak. Makan siangnya sedikit aja bisa. Kadang anak-anak itu dikasih satu minta, dua minta, malah disuruh mensedikitkan makanan. Kasih satu, enggak bu, minta setengah saja. Kasih setengah, enggak bu, minta seperempat saja. Bisa? Bisa? Kenapa kok disuruh sedikit makannya? Suruh sedikit makannya karena nafsu itu munculnya dari makanan. Nafsu itu munculnya dari makanan. Makanya kalau umpama ada seseorang kemudian ini dia itu sudah tidak kuat untuk mau menikah, dia harus menikah, waktunya menikah. Kemudian dia belum bisa untuk menikah dikarenakan dia belum bisa memberikan nafkah dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Maka dia dianjurkan, diharuskan untuk puasa. Kemudian sholatul laili, sholat malam. Kemarin pada pelajaran sebelumnya kita itu mau belajar seperti apapun, kita harus menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memberikan ilmu, karena Allah yang memberikan hidayah, karena Allah yang memberikan petunjuk, sehingga apa? Kita harus minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Sholatul laili, pada waktu sholat malam. Kenapa sholat malam itu kok dianjurkan? Karena yang namanya malam itu kebanyakan orang tidur. Tahu sinyal HP atau sinyal internet itu kalau umpama contoh kumpul dalam waktu pagi ini itu banyak orang sekali. Umpama di halaman ini banyak orang berkumpul, umpama sampai ada 1000-2000 orang. Kira-kira kamu menggunakan internet kuat atau tidak kuat? Tidak bu, tidak kuat. Tapi ketika kamu sendirian pada waktu malam, orang-orang yang lainnya tidur, kamu sendirian pakai internet, kuat atau tidak kuat sinyalnya? Kuat. Itu sama. Ketika kamu pada waktu siang, orang pada bangun semuanya, orang pada beribadah semuanya, maka untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala susah. Tapi ketika kamu dalam keadaan sendirian, maka sinyal kamu kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disuruh sholat majru'atul Qur'an, kemudian membaca Al-Quran min asbabil hifdi, termasuk sebab-sebab kuat hafalannya. Kenapa? Karena membaca Al-Quran, nazar, dengan melihat Al-Quran itu bisa menjadikan murojaah yang paling bagus. Kata Nabi, afdhalul a'mal ummati qiraatul Quran. Afdhalul a'mal ummati qiraatul Quran. Lebih utamanya amalan umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Dengan amalan-amalan yang paling utama, kata Nabi, yaitu membaca Al-Quran.
Al-Quran ini sudah ada sudah berabad-abad tahun yang lalu, 1444 atau 44 Hijriah. Jadi 1444 Hijriah itu ada Al-Quran. Sudah ada Al-Quran wahyu Allah sampai sekarang. Coba ada suatu barang yang mana barang ini umurnya 1444 masih ada, masih asri, nggak berubah, kira-kira ajaib enggak? Termasuk amat enggak? Ada orang punya keris saja udah keramat. Awas. Siapa itu? Kamu punya apa? Keris? Enggak. Punya barang keramat apa? Enggak punya. Enggak punya senjata apa? Enggak punya. Nah, hati-hati. Kamu enggak punya senjata, enggak punya enggak punya barang keramat. Sudah diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Kamu lagi sedih, baca Al-Quran. Kamu lagi susah, baca Al-Quran. Kamu lagi capek, lagi bingung, banyak masalah, baca Al-Quran. Senjata kamu itu. Benda keramat yang mana apa? Sudah 1400, nggak ada benda yang kayak gitu. Mana ada? Umpama ada kerisnya atau pedangnya siapa? Ada barang peninggalannya Prabu Siliwangi, nggak bisa mengalahkan Al-Quran. Ada peninggalannya kalau umpama di Kesepuhan atau di mana, itu kalau di Cirebon, benda-benda yang banyak keramat, entah itu peninggalannya Sunan Gunung Jati, nggak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Berapa lama itu barang itu? Nggak bisa dikalahkan dengan Al-Quran. Al-Quran sudah sangat lama, kemudian nggak berubah, masih asli. Kemudian apa? Langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalamun. Nggak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Makanya apa? Kamu dalam keadaan apapun, susah, sedih, pusing, banyak masalah, baca Al-Quran, insya Allah hilang semuanya. Makanya wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran itu termasuk sebagian untuk menghafal, menguatkan hafalan. Nabi Muhammad SAW sudah memberikan pegangan. Al-Quran sudah dipegang, di dalamnya ada semuanya. Mau ilmu ada di dalam, ilmu apapun ada di dalam Al-Quran. Mau dibuat untuk apa, ada dalam Al-Quran semuanya. Itu peninggalan Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang paling besar Nabi Muhammad SAW. Coba mukjizat terbesar yang bisa dirasakan umatnya sampai sekarang ini Al-Quran. Dulu para sahabat bisa menikmati ada mukjizat, berkahnya makan, mukjizat keluar dari tangan Nabi air, kita nggak bisa menikmati. Tapi apa? Sekarang kita masih bisa menikmati mukjizat yang paling terbesar, yaitu Al-Quran. Makanya jangan dilepas Al-Quran. Baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran. Bagaimana orang itu mau disiksa oleh Allah kalau umpama di dalam dirinya ada Al-Quran? Paham? Paham atau enggak? Kamu punya senjata yang paling ampuh, yang paling hebat, yaitu warisan dari Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Oleh karena itu apa? Baca Al-Quran.
Kemudian wabilah laisa syai'un azyadal Quran wallahu a'lam.
Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada tentara atau sniper penembak jarak jauh mau perang terus bawa 10 peluru, satunya buat bunuh diri, apakah itu mati syahid? Baik ya. Jadi orang itu mempunyai haknya masing-masing, mempunyai hak kepada dirinya, mempunyai hak kepada dirinya. Kemudian perang di sini apakah perang yang benar? Apakah perang ini adalah perang yang benar? Kadang orang mengatasnamakan jihad, akan tapi jihadnya salah. Ngebom orang banyak dengan bom bunuh diri, kemudian katanya nanti masuk surga. Nah, ini salah. Ini pemikiran yang salah. Yang pertama, perangnya seperti apa? Jihad itu seperti apa? Jihad fisabilillah itu seperti apa? Satu, tidak boleh kita memerangi sesama Islam. Kemudian yang kedua, etika perang itu harus ada. Salah satunya apa? Tidak boleh membunuh anak kecil, perempuan, tidak boleh. Nggak boleh merusak tanaman dan nggak boleh. Ada etika perang. Kemudian apa? Yang ketiga, hukumnya wajib perang apabila kita diserang, itu boleh kita berperang. Tapi kalau karena nggak ada perkara kita diserang, maka hukumnya kita nggak boleh berperang. Orang Islam dulu berjihad, perang melawan orang-orang kafir. Itu awalnya adalah dakwah, itu diganggu, dihalangi, orang Islam disakiti, hartanya disakiti orang-orang yang bukan Islam. Sehingga apa? Di situ keluar ayat untuk membela dirinya sendiri, membela kehormatannya, untuk membela hartanya, untuk membela dirinya. Itu namanya ada. Kalau membunuh kira-kira dia sendiri atau enggak? Membela dirinya sendiri atau enggak? Dia menyakiti dirinya sendiri. Bukan. Jadi yang namanya bunuh diri, pembunuh diri, berarti apa? Dia menyakiti dirinya sendiri. Tidak ada yang mengajarkan pembunuh diri. Perang yang seperti apa? Sekarang nggak ada perang. Di Indonesia ada perang? Nggak ada perang. Sekarang yang ramai di Palestina sama di Israel. Israel Palestina lagi ramai. Sampai kapanpun ya, orang-orang Israel itu mengakui, orang Palestina mengakui, orang Israel mengakui, semua mengakui yang namanya Masjidil Aqsa. Tanah suci di sana mereka mengakui, orang Yahudi ataupun orang Islam semuanya mengakui tentang itu semuanya. Yang jelas apa? Yang ya, jangan sampai orang-orang yang tidak berdosa, kemudian orang yang anak-anak kecil, wanita-wanita itu menjadi korban. Paham? Kemudian mending tasbih digital apa kayu? Kayu. Kenapa kayu?
Karena kayu itu adalah termasuk langsung makhluknya Allah Subhanahu. Kayu, tumbuh-tumbuhan, kemudian burung, itu makhluknya Allah langsung, diciptakan oleh Allah. Sehingga mereka itu bertasbih. Burung-burung itu mereka itu mengingat Allah. Tumbuh-tumbuhan itu jangan dikira itu mereka semuanya itu mengingat Allah, bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Tasbihnya itu bertasbih, orangnya juga ikut bertasbih. Kalau umpama pakai kayu repot, pakai digital juga tak jadi masalah. Yang penting pegang tasbih, pegang wirid. Yang nggak benar apa? Yang nggak benar itu nggak pegang sama sekali. Apa hukumnya membaca novel dalam artian berlebihan sampai berhayal? Maafi faedah, nggak ada faedah. Sering saya katakan bahwa hidup kita itu nyata, bukan hayal. Kamu mau kenyang pakai makan hayalan saja, kenyang. Habis ini saya makan ini. Udah, habis itu nggak usah makan, kenyang. Kenyang atau tak? Hidup kok hayalan, hidup itu nyata. Kalau cuma berhayal saja berarti itu tandanya dia tidak mampu. Itu namanya berhayal. Bagaimana jika ada orang mengejek temannya yang mana ia niatnya bercanda? Yang namanya mengejek itu hukumnya buruk, mau bercanda ataupun tidak itu salah. Kata-kata yang keluar kalau kotor-kotor, meskipun itu niatnya bercanda sama saja. Yang keluar adalah kotor. Kata-kata yang baik, meskipun itu niatnya bercanda sama aja. Idza ta'arada bainal dhahir wal batin qaddimal dhahir. Kamu mukul orang, tonjok. Dengar kan? Kamu nonjok orang. Oh, saya niatnya nggak nonjok tadi, niatnya itu bercanda. Kira-kira yang ditonjok apakah nggak ada lukanya? Ya tetap. Oh, tadi saya niatnya nggak nonjok kamu, niatnya nonjok setan, tadi ada setan di kamu. Ya, sama aja. Kamu nonjok, kena hukum nggak? Hukuman nggak bisa. Paham? Nggak bisa kalian umpama niat ini dijadikan hukum. Yang nyata, kamu mengejek, mengatakan perkara yang kotor, akan tapi niat kamu berbeda, tidak bisa. Itu hukumnya kotor. Paham? Kamu makan daging babi, kamu makan daging babi atau daging anjing, niatnya apa? Niatnya tadi saya nggak makan, niatnya cuma bercanda saja. Kira dihukumi makan babi atau enggak? Tetap dihukumi nggak makan babi, dihukumi makan anjing. Jadi bercanda itu tidak dianggap. Yang nyata apa? Keluar kalimat kotor, ya itu berarti kotor, jelek. Keluar kalimat yang baik, berarti itu baik. Mau niatnya baik, niatnya buruk, itu yang terjadi, itu yang dihukumi. Bilang ada orang, dengarkan, ada orang, udah, saya nggak usah sholat lah, sama aja sholat juga nggak ingat Allah. Mending saya di warung kopi sambil ngopi lah, sambil nyantai ingat Allah. Ini salah. Ini salah. Orang yang berkata seperti itu salah. Karena apa? Tetap yang baik sholat. Paham? Paham atau enggak? Mohon maaf, ada orang yang ngambil barangnya orang lain, hati-hati, dosa besar.
ngambil barangnya orang lain tanpa izin, tanpa adanya permisi, tanpa adanya izin, ngambil barang orang lain, dosa besar. Kemudian dia mengatakan apa? Saya niatnya tadi pinjam, atau niatnya tadi untuk ini, niatnya baik, tetap itu dihukumi ngambil barangnya orang. Bang, jadi niat itu nggak bisa jadi alasan. Paham? Paham? Ya, cukup. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillah.